teman-teman, perkenalkan nama saya Gege. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih teman-teman? Sudah siap untuk memulai pembelajarannya? Pastinya sudah siap dan selalu semangat ya. Sebelumnya, Gege mau tanya dulu nih. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu persamaan linear satu variabel? Jika belum, Gege akan menjelaskan mengenai persamaan linear satu variabel. Mohon disimak ya. Teman-teman, tahu tidak? Ternyata konsep persamaan linier sudah ditemukan sejak zaman Babilonia loh, tepatnya sejak 4000 tahun yang lalu. Namun, istilah tersebut lebih dikenal sekitar abad ke-17 dan dipopulerkan oleh René Descartes, seorang ilmuwan matematika asal Perancis. Selain itu, Albert Einstein merupakan salah satu ilmuwan yang menggunakan persamaan linier untuk menyatakan hubungan antara energi dan massa dalam teori relativitasnya, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Beralih dari sejarah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menjumpai kalimat seperti berikut ini. Untuk kalimat pertama, kota Jakarta adalah nama ibu kota negara Republik Indonesia. Dan untuk kalimat kedua, temanmu membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Dari kedua kalimat tersebut, kalimat pertama termasuk dalam persamaan linear satu variabel atau PLSV. Hal ini dikarenakan pada kalimat tersebut jelas memiliki pernyataan yang hanya memiliki satu penyelesaian yang benar dan memiliki kata kunci seperti adalah atau sama dengan yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan PLSV. Sedangkan pada kalimat kedua termasuk dalam pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Karena pada kalimat tersebut tidak memiliki tepat satu penyelesaian. Mengapa demikian? Karena pada kalimat tersebut menyatakan paling sedikit 3 lembar, sehingga dapat memunculkan banyak kemungkinan untuk hasil penyelesaiannya. Bisa saja dibutuhkan 4 lembar, 5 lembar, dan seterusnya untuk mengerjakan tugas matematika. Di samping itu, untuk mengetahui PTLSV dapat dilihat dari kata kunci yang digunakan seperti paling sedikit, paling banyak, kurang dari, lebih dari, maksimal, dan minimal. Beralih dari masalah tersebut, kita akan mencoba untuk membedakan PLSV dan PTLSV melalui pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, umur ibu 3 kali umur anaknya, dan selisih umur mereka adalah 26 tahun. Untuk pernyataan kedua, umur Budi 5 tahun lebih tua dari 2 kali umur Andi, dan umur mereka saat ini tidak lebih dari 65 tahun. Dari kedua pernyataan tersebut, kira-kira mana yang termasuk PLSV dan PTLSV? Bagi kalian yang menjawab pernyataan pertama adalah PLSV, itu adalah benar. Dan sebaliknya, yang menjawab pernyataan kedua termasuk PTLSV, kalian juga benar. Dan untuk model matematikanya adalah sebagai berikut. Untuk model matematika PLSV, yaitu 3x dikurangi x sama dengan 26. Dan untuk model matematika PTLSV yaitu 2x ditambah 5 ditambah x itu kurang dari sama dengan 65. Sebelumnya teman-teman sudah pandai nih dalam membedakan PLSV dengan PTLSV. Maka dapat disimpulkan PLSV adalah suatu persamaan dengan satu variabel
yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sedangkan PTLSV adalah suatu pertidaksamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Apakah teman-teman sudah paham? Jika masih bingung, simak baik-baik ya. Hal yang paling membedakan antara PLSV dan PTLSV terlihat pada simbol atau tanda hubungnya. Pada PLSV hanya menggunakan simbol sama dengan, sedangkan pada PTLSV menggunakan simbol seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian, bentuk umum PLSV adalah AX ditambah B sama dengan 0 dengan ketentuan yang pertama, A itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, X disebut variabel atau peubah. Yang ketiga, semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri. Dan yang terakhir, semua suku di sebelah kanan tanda sama dengan disebut ruas kanan. Untuk lebih memahami PLSV, mari kita lakukan percobaan berikut. Untuk percobaan 1, hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan timbangan dan permen. Kemudian, letakkan 4 buah permen pada kedua lengan timbangan. Lalu amatilah apa yang terjadi. Apakah timbangan seimbang atau tidak? Dapat kita lihat, sebelum permen diletakkan pada timbangan, posisi awal timbangan seimbang sebab tidak ada permen yang diletakkan. Setelah permen diletakkan di kedua sisi dengan jumlah yang sama, yaitu 4 permen, posisi timbangan tetap seimbang. Maka dapat disimpulkan bahwa jika kedua ruas persamaan menghasilkan nilai yang sama, maka menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Dari video pembelajaran ini, teman-teman telah memahami konsep dari PLSV. Untuk menambah kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal yang tersedia ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat dan juga jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!